Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pi Network lagi ya teman-teman. Di sini informasi datang langsung resmi daripada Kortem ya. Beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, dan langsung saja kita ke informasinya ya. Di sini saya berada dalam home daripada aplikasi Pi Network teman-teman. Dan di sini kita klik read more ini ya, baca lebih lanjut ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali updatean tentang Pi Network ya teman-teman. Ini resmi dari Kortem ya. Ini banyak sekali teman-teman. Nah, dan di sini salah satunya ada festival P-Art ya. Dan juga di sini juga ada Twitter dan Instagram teman-teman. Dan di sini akan saya terjemahkan ya teman-teman. Dan di sini jika teman-teman ingin mendengarkan ya, silahkan teman-teman dengarkan sampai habis ya teman-teman tentang informasi resmi daripada Kortem ini teman-teman. Jika teman-teman membaca sendiri ini akan sangat melelahkan dan pegel ya, karena di sini sangat panjang sekali ya. Ya teman-teman, langsung saja teman-teman simak saja informasi berikut ini ya, resmi dari Kortem. Terima kasih. Aturan Festival Seni Pi dan Pedoman. Perintis memiliki dua metode untuk berpartisipasi dalam Festival Seni P2D. 1. Ruang obrolan tagar Piat dalam aplikasi. Posting di ruang obrolan tagar Piat dan sertakan. 2. Pi Twitter dan Instagram. Posting di Twitter @picoreteam atau Instagram @p_network dengan nama pengguna Anda. Dan payat, kami akan memposting beberapa sorotan setiap hari antara tanggal 6 Juli dan tanggal 19 Juli tahun 2022 di media sosial. Dan utas ruang obrolan tagar Piat dengan berpartisipasi dalam program ini atau mengirimkan seni. Pionir menyatakan bahwa mereka memiliki semua hak untuk seni mereka dan menyetujui penggunaan atau publikasinya bersama dengan nama pengguna Pi oleh Pi Network sebagai dijelaskan dalam persyaratan layanan untuk mencegah eksploitasi tidak sah atas merek dagang Pi oleh aktor jahat untuk membingungkan dan menipu P. Anggota masyarakat. Sangat penting bahwa mereka digunakan dengan benar. Lihat jaringan Pi, pedoman merek dagang, jaringan PLP dan Pi logo adalah merek dagang dari komunitas P. Perusahaan, fitur pengiriman ulang KYC. Kami telah merilis festival KYC baru yaitu hanya tersedia untuk Yoti KYC sebelumnya. Pelamar KYC pilot atau orang lain dengan tertentu menggunakan data yang masih macet, waktu pemrosesan yang cepat karena sistem kekurangan dari solusi KYC sebelumnya, versi aplikasi Pi KYC sebelumnya. Fitur ini memungkinkan mereka untuk meninjau, menambahkan data yang hilang dan resutenit dan hapus stok jika mereka memilih dan tidak ingin menunggu kebiasaan. Solusi yang disebutkan sebelumnya, ini mungkin membantu. Sejak Pi KYC yang ditingkatkan dan ditingkatkan saat ini, solusi berpotensi dapat memproses yang baru. Aplikasi dalam waktu singkat. Lainnya, solusi untuk membuka blokir perintis ada di bekerja. Jika ini berlaku untuk Anda, silakan kunjungi aplikasi KYC di FL Browser untuk melihat apakah fitur pengiriman ulang tersedia untuk Anda. Ini pabrik tidak tersedia untuk pelamar yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan yang benar, lengkap, aplikasi dan tidak terpengaruh oleh sistem. Kekurangan, migrasi mainnet IID dan pengumuman KYC terakhir. Tonton pengumuman lengkap PISD minggu lalu. Waktu video. Baca di bawah untuk mainnet P2D minggu lalu. Migrasi dan berita KYC. Karena sebagian besar jaringan dapat melakukan sukme, ada KYC untuk bersiap-siap untuk mainnet mereka.
Migrasi. Jaringan telah memulai. Proses migrasi ke owner keys. Perintis ke payment yang terlampir. Rantai blok. Seperti yang dinyatakan dalam draft baru. Bab dari white paper yang diperbarui dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Desember. White paper. Jaringan tertutup saat ini. Periode dirancang khusus untuk memungkinkan jutaan perintis untuk menyelesaikan KVO mereka dan mentransfer P mereka ke mainnet. Sementara komunitas berfokus pada penciptaan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa ada gangguan eksternal melalui pembangunan dan menggunakan aplikasi baru, mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet dan menyelesaikan dan meningkatkan infrastruktur ekosistem. Jika Anda telah lulus PKYC, Anda dapat menyelesaikannya. Semua item di mainnet checklistkan. Sekarang untuk mengaktifkan transfer ponsel Anda, saldo yang dapat ditransfer ke mainnet, silakan ketuk daftar periksa mainnet di layar beranda untuk lengkapi persyaratan pramigrasi Anda. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1-6 dari mainnet Anda, daftar periksa, langkah 7 baru akan tersedia kepadamu. Menyelesaikan langkah terakhir ini memungkinkan transfer mainnet akan diantrekkan untuk migrasi. P-Network telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia, memungkinkan pionir untuk menambang P di telepon tanpa biaya fiat. Itu adalah sukses besar masyarakat untuk datang ke momen di mana saldo P yang ditambang sudah siap untuk bermigrasi ke main. Setelah daftar periksa selesai, Pioneers, saldo yang dapat dipindah tangankan akan diantrekkan. Transfer ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Setelah migrasi, akan menjadi penyembuhan perto tertunda 14 hari yang saldo P pionir di dompet mainnet mereka belum dapat dipindah tangankan oleh pion, memungkinkan jaringan untuk melakukan tambahan pemeriksaan atau koreksi kursus jika perlu untuk hapus transfernya, mengingat sifatnya yang tidak berubah. Blockchain dan periode awal, proses migrasi jaringan, tertunda 14 hari. Periode sangat membantu untuk memastikan orang-orang saldo yang dimigrasikan sudah benar. Ketika periode tertunda berakhir, pionir kemudian akan dapat menggunakan pool mereka seperti yang mereka inginkan dalam terlampir P mainnet, saldo yang dapat dipindah tangankan. Bagian berikut dari P mobile Anda. Saldo akan membentuk transferable Anda. Saldo memenuhi syarat untuk migrasi tersebut ke mainnet. Perlu diingat bahwa setiap remaming atau sekarang, saldo transferable yang masih harus dibayar akan terus berlanjut ke dimigrasikan setelah migrasi pertama karena jaringan akan terus memiliki irama migrasi otomatis yang sedang berlangsung nanti. P yang ditambang sendiri yang timbul ketika Anda menambang sendiri berdasarkan tingkat penambangan dasar pada saat penambangan hadiah bagian lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada perintis KYC di lingkaran keamanan Anda hadiah dari penggunaan aplikasi operasi node atau penguncian hadiah yang dipin melalui tim referensi akan ditunda untuk migrasi pada saat itu terlepas dari apakah ada orang di tim referensi yang KYC atau tidak. Umumnya, bagian dari hadiah referensi yang diatribusikan ke anggota tim retural yang berbeda hanya akan menjadi saldo yang dapat ditransfer setelah anggota koresponden mendapatkan KYC. Jika tidak, itu tetap sebagai saldo tidak terverifikasi di aplikasi seluler. Karena menghitung hadiah referensi jaringan adalah komputasi yang intensif dan mahal,
Masuk akal untuk menghitung hadiah seperti itu ketika jaringan memiliki lebih banyak orang KYC. Alasan bahwa imbalan tim rujukan secara komputasi intensif adalah bahwa ia memperhitungkan penambangan bersamaan dari setiap pak rekening dan perintis yang direferensikan, yang bisa sangat dalam tim rujukan yang sama. Untuk efisiensi jaringan, setiap hadiah tim rujukan akan diproses dan dipindahkan di kemudian hari ketika ada lebih banyak KIS pionir. Di sisi lain, hadiah security cicle yang diatribusikan kepada KIS pionir akan ditransfer ke mainnet saat ini. Ingatlah bahwa saldo yang dapat ditransfer yang digunakan di layar mainnet di aplikasi PS saat ini tidak termasuk hadiah lingkaran keamanan ini. Oleh karena itu, jumlah pi yang bermigrasi ke mainnet diharapkan lebih tinggi daripada saldo yang dapat ditransfer yang ditampilkan saat ini jika ada anggota lingkaran keamanan Anda yang telah melewati KYC. Futureul akan memperbarui nomor yang ditampilkan ini untuk memperhitungkan bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang dapat dipindah tangankan. Akhirnya, biaya KYCP akan dipotong dari saldo Anda yang dapat ditransfer yang akan masuk ke kumpulan validator untuk menghadiahkan P. Tenaga kerja validator manusia komunitas setelah transfer ke mainnet pionir dapat terus menambang Pi seperti sebelumnya di aplikasi dengan membuat berbagai jenis kontribusi. Pi yang baru ditambang akan melalui proses yang sama menjadi saldo yang dapat ditransfer. Siap untuk transfer mainnet berikutnya yang akan terjadi secara otomatis ketika jaringan mengaktifkannya di lain waktu. Bagaimana cara kerja lockup di mainnet? Sementara Pi yang dikunci berdasarkan pengaturan penguncian pionir, persentase dan durasi akan ditransfer ke blockchain mainnet terlihat di dompet mainnet pionir. P mereka yang terkunci tidak akan dapat ditransfer di blockchain sampai waktu durasi penguncian matang. Durasi penguncian yang ditetapkan oleh perintis dimulai pada dan dari 14 hari. Ada desain tambahan pada durasi penguncian untuk efek jaringan yang berpotensi lebih baik. Jangka waktu yang lebih lama, yaitu 1 tahun dan 3 tahun, akan berakhir secara acak dan terhuyung-huyung. Ini untuk menghindari situasi di mana banyak perintis mendapatkan masa depan penguncian jangka panjang mereka dirilis pada saat yang sama. Mengingat bahwa mereka akan bermigrasi ke mainnet blockchain secara bersamaan. Secara khusus, Plonir dengan penguncian 1 tahun bisa bangun ke diskon 1 bulan untuk penguncian mereka. Peret berarti penguncian mereka dapat kedaluarsa hingga 1 bulan lebih awal secara acak. Namun, diperintis masih akan mendapatkan keuntungan dari hadiah penambangan yang berlaku untuk 1 tahun pencarian penot melalui yang sebenarnya. Periode penguncian, misalnya, jika perintis mengunci 100 pi selama 1 tahun, ekap aktu pada blockchain mungkin dalam 11 utara dan 15 hari berdasarkan pengacakan ini. Alih-alih tepat 12 bulan perintis dengan penguncian 3 tahun hanya bisa mendapatkan hingga 3 diskon bulan sambil tetap mendapat manfaat dari hadiah penambangan yang berlaku untuk penguncian 3 tahun. Jumlah diskon akan diterapkan secara acak di seluruh perintis. Misalnya, beberapa perintis akan mendapatkan penguncian akhir bulan 1 tahun lebih awal sekitar 20 hari awal acem 5 hari lebih awal. Beberapa tepat pada tanda 1 tahun, dan seterusnya. Bahkan jika penguncian berakhir sebulan lebih awal, perintis akan dapat memperoleh hadiah penambangan penguncian dengan tarif yang berlaku untuk penot penguncian 1 tahun melalui periode penguncian sebenarnya 11 bulan setelah transfer mainnet awal Anda.
Pengaturan penguncian untuk Banave Anda berikutnya. Durasi dan persentase akan tetap sama dengan migrasi Anda saat ini dan akan diterapkan ke migrasi Anda di masa mendatang secara otomatis kecuali jika Anda mengubah acara ini. Anda dapat menyesuaikan pengaturan kapan saja di antara dua transfer ke mainnet. Perubahan yang disimpan akan diterapkan ke transfer berikutnya ke mainnet, dan tidak akan memengaruhi penguncian sebelumnya yang telah dilakukan. Silakan merujuk ke buku putih Desember untuk data tentang perhitungan hadiah penguncian pengingat tentang migrasi mainnet saat Anda menjalani aktivitas yang mengasyikkan ini. Harap ingat 2 poin utama saat menyelesaikan daftar periksa. Itu penting bahwa perintis menggunakan hak mereka. Dompet kunci pribadi yang mereka simpan aman dan tidak berbagi dengan orang lain. Dompet itu tanpa hak asuh. Artinya, jaringan tidak dapat memulihkan Anda. Anda kehilangan kata sandi pribadi Anda atau seseorang dengan akses ke pribadi Anda. Frasa sandi mencuri pes dari dompet Anda setelah periode tertunda 14 hari berakhir, dan Anda telah membebaskan PD dompet mainnet. Pada transaksi yang Anda lakukan di blockchain mainnet akan terlihat dan tidak dapat diubah. Aksesibilitas KYCP seperti yang diumumkan sebelumnya. Proses KYD jaringan membuat kemajuan yang baik. Membuat lebih dari separuh perintis mengajukan aplikasi KYC. Meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Fakta ini memungkinkan jaringan untuk mulai memigrasi ke Vcode ke The Mainnet karena migrasi seluruh jaringan ke mainnet juga membutuhkan waktu. Perintis yang dimigrasikan kemudian dapat mulai membantu untuk melakukan bootstrap dan membangun ekosistem di periode tertutup mainnet. Sementara proses KVC terus meningkat untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KVC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memahami bahwa banyak perintis sangat antusias menunggu giliran mereka atau aplikasi mereka untuk diproses. Di bawah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis pasca KYC, segera perbaikan saluran teknis untuk menangani aplikasi dan validasi. Semakin banyak perintis dalam skala kekuatan validasi manusia untuk melanjutkan tumbuh dan bootstrap lebih banyak negara dan wilayah, mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berlangsung untuk mengencingi lebih banyak KIO aplikasi, dan memproses ulang beberapa lamaran yang diajukan, yaitu seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif. Solusi untuk aplikasi KVC yang mungkin ketinggalan data penting dari sebelumnya. Aplikasi termasuk beberapa VOTI KYC, pelamar dan beberapa membagikan PixVC. Pelamar untuk pelamar KYC YOTI sebelumnya. Tim Intipi telah mengerahkan aliran PKYC jalur cepat khusus untuk Tom untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC YOTI mengalami masalah dengan aliran ini. Sebuah festival tambahan sedang dirancang untuk mengatasi pendatang ini. Untuk pelamar plot KYC sebelumnya, tim Intipi saat ini membangun pemrosesan ulang mekanisme untuk mencocokkan pilot aplikasi dengan datang KVC, persyaratan, dan pengajuan ulang. Fitur yang dijelaskan di bawah ini untuk pada dasarnya cocok dengan peluang itu. Pelamar KYC saat ini mendapatkan kapan mengirimkan aplikasi mereka. Untuk contoh, jika foto atau video unggahan gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk kirim ulang yang tidak mungkin.
Dalam versi Pitot dari aplikasi KVC, fitur pengiriman ulang baru LE sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk mengaktifkan sebelumnya YAT pelamar KYC dan KYC Pot untuk mengganti merek baru, aplikasi dan lepaskan jika mereka pilih begitu dan tidak mau menunggu. Untuk solusi custom disebutkan di atas karena saat ini ditingkatkan dan diskalakan pi. Solusi KYC berpotensi memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Sebuah proses untuk mendukung Phonowares dengan daya tarik nama yang kompleks, yang menciptakan komplikasi dalam memproses KVC mereka, dan mungkin membutuhkan tambahan manusia. Bantuan validator untuk menyelesaikan. Harap dicatat bahwa untuk negara-negara tertentu, wilayah, karena cara unik para pionir untuk mengakses jaringan P, dibutuhkan jari dan prosedur yang lebih kompleks untuk PIKY, komponen otomatisasi mesin untuk diproses akun mereka, sehingga menyebabkan penundaan mereka. Penerimaan slot KVC oleh karena itu, dimungkinkan bahwa negara atau wilayah ini memiliki kecepatan yang lebih lambat KYC onboarding dari wilayah lain. Secara keseluruhan untuk perintis yang masih menginginkan kesempatan mereka untuk mengirimkan KVC, harap bersabar saat jaringan terus menskalakan KYC. Solusi dan selesaikan kasus baru yang berlaku untuk Anda. Pentingnya periode jaringan tertutup mainnet sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember. Periode jaringan tertutup saat ini secara khusus dirancang untuk memungkinkan waktu ekosistem P untuk bertransisi ke blockchain mainnet. Sementara jutaan plonir lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibuat oleh pengembang komunitas. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas. Periode terlampir juga memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet, ke mode produksi untuk transaksi nyata. Aplikasi yang dirilis selama perlat ini akan mencakup yang dibuat oleh pengembang komunitas dan tim inti. Selain itu, program keterlibatan pengembang yang baru dan lebih baik seperti hackathon berkelanjutan dan program pengembang lainnya akan dengan senang hati memobilisasi dan memberi insentif kepada perintis pengembangan komunitas yang keduanya kevchat dan bermigrasi akan dapat menggunakan aplikasi Plonpi mereka. Meningkatkan pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Beberapa dari aplikasi PL tersebut akan segera tersedia untuk perintis setelah migrasi pasca Potiet yang tertunda. Sementara lebih banyak aplikasi Pi dari masyarakat akan secara bertahap bergabung. Ini jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka. Juga akan membantu aplikasi, serta PL, jaringan, untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Sementara transaksi antara aplikasi PL dan perintis dan transaksi pionir to pionir diizinkan dalam jaringan P, terlampir. Perlot jaringan akan memiliki batasan tertentu. Tercantum dalam pembatasan dalam terlampir. Subagian jaringan dari bab peta jalan. Dari buku putih Desember, hingga pembukaan. Periode jaringan dimulai. Satuan